Tuhan, bentuk hati dan pikiran kami, terus jiwa kami Tuhan, untuk kami boleh terus memuji, meninggikan, menyembah Tuhan. Amin. Di dalam aspek setiap kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiran Tuhan bersama dengan kami sore hari ini. Kami percaya kehadiran-Mu lah Tuhan, yang memberkati, mengurapi setiap kami. Terus hamba-Mu ini Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus, mari berbicara, menolong setiap kami, sehingga kebenaran firman-Mu itu membuat kami merdeka dan taat melakukannya. Terpujilah Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan sudah berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, di doa puasa hari ini saya diberi kesempatan oleh koordinator untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sudah lama sekali tapi segala sesuatu ada waktunya baik ya. Puji Tuhan, setiap kita yang sudah dibenarkan dan dikuduskan, membuat kita kudus, tak bercela dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Satu karya yang terbesar dari Tuhan atas setiap kita ya saudara. Jadi setiap kita sesungguhnya sudah dilayakkan 2000 tahun yang lampau ya. Jadi setiap anak Tuhan sesungguhnya doanya jangan dilayakkan lagi lah ya. Orang kita sudah dilayakkan. Berarti kalau kita merasa doa yang layakkan kami Tuhan, memang budaya orang timur bukan begitu ya. Tapi kebenaran firman-Nya nggak begitu. Kebenaran firman-Nya kita sudah dilayakkan dan ditebus dan disucikan. Jadi ya kita bebas saja memuji, meninggikan Tuhan. Kayaknya kalau kita dilayakkan sesuatu ada yang salah dalam diri kita, atau dosa apa yang kita sembunyikan, atau kesalahan apa. Tapi sesungguhnya ya kita belajar terus ya. Roh Kudus berbicara supaya kita terus semangat meninggikan Dia. Kita sudah dibenarkan, dikuduskan. Karya salibnya membuat kita kudus, tak bercela dan tak bercacat. Itu that's okay, sudah cukup semuanya ya. Memang tak lepas dari itu kita selalu ada kesalahan. Karena kemahakuasaan Tuhan maha mengampuni ya. Kalau kita salah ya kita datang sama Dia, datang sama Tuhan, kan ada jaminan pengampunan ya kan ya. Ya kalau kita sakit datang ke dokter, betul nggak? Ya kalau lewat kebenarannya Roh Kudus menginsapkan akan dosa, akan kebenaran lewat kuasa bilurnya, saudara dan saya sembuh, itu kan kebenaran. Imannya itu kita imani kebenarannya adalah lewat bilur-bilurmu Tuhan aku sembuh. Nah, tapi kenyataannya sembuh enggak? Ada proses. Tapi iman kita percaya kebenaran itu, lewat iman kebenaran itu kita sembuh lewat bilur-bilurnya. Jadi sakit penyakit kita juga, ketika kita diperhadapkan dengan kelemahan tubuh kita sakit penyakit, lewat kuasa bilur-bilurnya kita sembuh, kita percaya bahwa kenyataannya kita sudah sembuh. Jadi kebenaran sama kenyataannya ya lebih benar mana kira-kira? Lebih kuat mana? Kebenaran ya. Kenyataannya begini, tapi lewat kuasa kebenarannya kita sembuh. Itu saudaraku ya. Jadi Roh Kudus itu menginsapkan kebenaran bahwa kita ini umat pemenang, sudah ditebus. Jika kita memiliki anak, kita memiliki hidup kan itu ya. Nah, jadi saudara, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, banggalah kita punya Tuhan Yesus Kristus yang sudah menempatkan kita kudus, tak bercela dan tak bercacat. Hari ini saudara, semoga bisa agak sedikit ditambah nanti waktunya kalau kepanjangan ya. Kita mau belajar firman Tuhan tentang, karena pelayanan saya bidangnya pelayanan jalinan kasih, saya berbicara tentang seputaran pelayanan jalinan kasih ya. Kita belajar dulu, kita coba buka firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 15 ayat 16 ya sampai ayat 31. Ini cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin ya. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lukas pasal 16 ayat 19.
Saudara, Bapak, Ibu, ini ayat atau perikop yang pastilah sudah kita sering dengar bersama. Dan mungkin Bapak itu sudah berulang-ulang kali mendengar cerita firman Tuhan ini. Tapi kita mau belajar hari ini supaya kita semakin mengerti dan semakin memahami, mendalami akan kebenaran firman itu sendiri. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya lah Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyujukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi." Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Nah, ini firman Tuhan ini sebenarnya menceritakan kehidupan ya seorang yang kaya atau seorang yang kenal Tuhan. Karena ini orang yang kaya ini kan akhirnya dia kan tahu, dia dilihatnya ke atas Bapak Abraham. Jadi sebenarnya orang rohani juga lah ya, tapi punya mentalitas yang sangat tidak peduli akan sesama. Terkhusus Lazarus yang miskin, yang penyakitan, borok, yang tanda petik dia butuh ditolong. Dalam kehidupan kita sehari-hari juga fenomena-fenomena seperti ini bisa kita hadapi sesungguhnya. Tapi dalam cerita ini sesungguhnya di surga itu ternyata ya, kalau lihat cerita ini saudara, kita bisa kenal-kenalan rupanya ya. Karena buktinya orang mati itu melihat Bapak Abraham dan Lazarus ketika menoleh ke atas. Jadi ini perumpamaan, tapi ini Tuhan Yesus sendiri menyampaikan cerita ini, firman Tuhan ini. Lukas menyampaikan, Dokter Lukas ya, tabib Lukas menuliskannya demikian. Jadi ini sesungguhnya ada pro kontra juga para hamba Tuhan. Itu kan apa namanya, katanya semacam ilustrasi ataupun perumpamaan dan sebagainya. Tapi sesungguhnya ini bukan perumpamaan, ini kan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita saya dengan Pak Haris jumpa bisa, tetapi sesungguhnya orang-orang percaya jelas jumpa. Tapi orang percaya kepada orang-orang yang kita layani, orang yang kita layani tanda kutip yang kita injili, mereka itu satu waktu kalau sudah percaya bersama-sama kita saling kenal. Dan kita orang yang sebagai anak-anak Tuhan, kita melayani orang yang kita injili, kemudian orang itu nggak mau menerima yang kita layani. Nah, dan akhirnya
malang sekali kehidupannya sampai seperti di tempat perapian yang menyala-nyala, dan kita bisa melihat ini kan tertulis semua. Jadi kisah pelajaran tentang orang kaya dan Lazarus ini terrefleksikan dalam kehidupan kita nantinya, saudara Bapak Ibu. Nah, jadi kita saling kenal nanti. Kalau nggak salah dulu pastor juga nyampain pernah itu, bahwa di surga kita saling kenal. Rupanya ini juga di kitab ini, di Injil Lukas begituan ya. Kita saling kenal ketika kita pada akhirnya nanti Tuhan panggil. Nah, ini sekarang kita mengasihi sama, katakanlah ini si Lazarus. Dia sangat miskin, sangat dibutuh diperhatikan. Dalam kehidupan sehari-hari, saudara Bapak Ibu, kita pun juga diperhadapkan dengan demikian. Banyak orang-orang miskin di sekeliling kita. Jadi kalau pemerintah lewat pemerintah Indonesia yang dikategorikan orang miskin adalah penghasilan yang sangat minim, saudara ya. Kalau penghasilan satu bulan kira-kira 600.000, kira-kira dianggap miskin nggak itu? Sangat miskin ya. 600.000 satu bulan untuk satu keluarga sudah nggak bisa, udah miskin ya. Kalau 1 juta misalnya udah sangat miskin. Tapi kalau udah 2,5 atau 3 juta dikategorikan miskin tidaklah. Soalnya dia udah punya HP tentunya, bisa isi kuota dan sebagainya, bisa isi tokennya kalau ada listriknya pakai token dan sebagainya. Nah, tapi kalau orang-orang pengemis, tukang pemulung, atau orang-orang yang tukang minta-minta, atau orang yang dalam sejak lahirnya memang hidupnya Tuhan izinkan terjadi demikian, butuh perhatian dari setiap kita. Nah, inilah kelompok-kelompok atau orang-orang yang sesungguhnya ditolong, saudara Bapak Ibu ya. Nah, ada dulu nubuatan tentang di pelayanan ini, bahwa di pelayanan ini akan banyak orang-orang miskin datang ke tempat ini. Nah, jadi realitanya gimana? Ada nggak orang-orang miskin banyak datang di tempat ini? Mungkin ini pelayanan diakonia yang bisa menjawab ya. Nah, tapi kalau orang-orang miskin datang ke tempat ini, nah kalau kita tidak melayani orang-orang miskin, tidak membagikan berkat, nah itu mungkin tipikal kita hampir sama dibilang dengan orang kaya tersebut. Nah, makanya ada firman Tuhan di Amsal pasal 19 ayat 17 sampaikan bahwa ketika kita memberkati kepada orang yang lemah ataupun orang yang miskin, kita memiutangi Tuhan, katanya kan. Nah, kalau kita menolong, Tuhan gerakkan, Roh Kudus gerakkan kita untuk menolong orang miskin, berarti kita memiutangi Tuhan. Dan itu sudah jelas, nanti kita baca di Matius pasal 25 tentang kisah seorang hamba-hamba Tuhan yang diberkati, yang selama ini hidupnya memiutangi Tuhan. Ternyata dia mendapatkan satu tempat yang layak di hadapan Tuhan. Tetapi orang-orang, anak-anak Tuhan yang disuruh untuk melakukan satu kegerakan pelayanan untuk menolong orang-orang miskin, tetapi hatinya keras, ya, masih memiliki zona nyaman untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, itu di kitab pasal 25, Matius pasal 25, terkutuklah hai hamba-hambaku, katanya. Jadi jangan dalam arti saudaraku kita orang yang sudah percaya kita jelas masuk surga, tetapi itu kan memang kan ya bayi-bayi rohani lah ya. Jika kita percaya kepada Yesus diselamatkan, betul, tetapi kan ada kedewasaan, ada ranking-rankingnya ya, ada kelas-kelasnya. Tapi kebenaran ini kan saling berkaitan, saling menunjang satu dengan yang lainnya. Jadi kalau kita cerita tentang orang kaya ini dia diceritakan di sini memang sama sekali ya nggak mau memberi makan sama si Lazarus orang miskin tersebut. Ketika dia mau pergi kerja atau mau berusaha dari keluar pintu rumahnya, dilihatnya Lazarus yang sudah borokan begitu, hatinya bebal sekali ya, nggak mau dia menolong. Ya mungkin kalau zamannya sekarang entah memberikan nasi bungkus atau apa namanya, memang nggak mau sama sekali. Ya, orang kaya ini dengan zona nyaman, ya tidak memperhatikan sekelilingnya. Dia hanya fokus pada dirinya sendiri, berusaha dengan keadaan kehidupannya yang
berpakaian mewah, ya, dengan hidupnya untuk menyenangkan pribadinya dan keluarganya, tidak open atau melihat kiri kanannya. Ternyata hal-hal yang demikian Tuhan tidak suka, saudara, Bapak Ibu. Oleh karenanya kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, mari perkara untuk belajar memberi atau melihat ke bawah kepada orang-orang miskin atau orang-orang terabaikan atau orang-orang tanda kutip yang butuh ditolong, ya, itu mulai dihidupkan, saudaraku. Kalau kita lihat selama ini dalam pelayanan jalinan kasih, sepertinya sangat miris sekali, ya. Hampir 6.000 nasi kotak yang sudah kita perbuat, saudaraku, di pelayanan jalinan kasih. Hanya beberapa orang. Saya sudah sampaikan bahwa kalau kita buat satu bungkus itu 10.000 biayanya 1 bulan, ya, diberikan 1 bulan 10.000, apa nggak sanggup kira-kira? Nah, ini kan satu latihan. Kalau kita nggak memulai latihannya, kita punya mentalitasnya begitu-gitu aja, ya. Apalagi kalau ada misalnya sama dengan pemerintah yang memberikan kepada orang-orang miskin dengan 3 bulan 600.000, itu sama dengan tanda kutip itu, ya, maaf ya, itu kepada orang-orang miskin. Makanya dengan pidatonya Pak Jokowi kemarin kan ratusan ribuan triliun, ya, untuk orang-orang miskin dibagikan. Bayangkan berapa juta rakyat Indonesia yang miskin dikasih 3 bulan sekali 600.000. Nah, itu banyaknya orang-orang miskin. Tapi kita nggak usah bicara secara luas, kita bicara di internal kita. Banyak orang-orang miskin. Nah, orang miskin di internal atau eksternalnya atau di luar, itu bagian kita yang harus kita menolong, saudara, Bapak Ibu. Ya, sisihkan. Kalau misalnya kita yang gaji kita pas-pasan atau katakan sudah ada ukurannya, ya bagikan aja per bulannya itu menolong orang miskin. Ya, disisihkan. Ya, kalau mungkin lewat harus pelayanan diakonia di sini boleh, ya. Tapi mending pelayanan lewat diakonia karena bisa dalam terus melayani atau menginjili kepada orang yang dilayani. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bisa membudgetkan apa penghasilan kita untuk orang-orang miskin, kita memiutangi Tuhan. Boleh dibaca coba di Amsal 19:17, satu orang. Sudah dapat Amsal 19:17? Satu orang, silakan Bu, silakan. Siapa menaruh belas kasihan pada orang yang lemah, memutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya. Nah, cerita ini coba kita kaitkan, ya. Soalnya ayatnya sih banyak. Kita buka di Matius pasal 25 ayat 34. Saya bacakan buat kita semua, ya. Matius pasal 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai hambaku yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, dan haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Ayat 40, ya. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Nah, sampai di sini saudaraku, ya. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan yang minta tumpangan di rumah dalam pelayanannya,
ya buka pintu saja saudara, kan ada ayatnya, ayat emasnya ada ini kan, ya. Atau dalam penjara ada pelayanan penjara, kalau dikasih jadwal, ya ini ayat emas, ya kan. Kamu telah melakukannya untuk aku. Ini Tuhan Yesus sendiri loh. Cerita ini ditulis oleh Matius pasal 25 ayat 34 sampai ayat 46 sesungguhnya. Nah ini cerita ini realita dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira ini kan yang diberkati, ya. Ini seorang hamba Tuhan, anak-anak orang yang percaya yang melakukan akan kebenaran firman Tuhan ini. Kadangkala kita diuji dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Roh Kudus nanti gerakkan, beri misalnya kan, beri untuk menolong orang yang pas kita melintas atau berjalan di jalan-jalan yang ramai contohnya. Nah orang itu minta-minta dan tanda kutip kita tergerak, tapi karena kita yang selama ini punya mentalitas, maaf ya, kadang-kadang mentalitasnya sangat pelit sekali, sehingga kayak uang batu, uang yang nggak bisa diambil lagi. Wah ini takutnya ayat yang selanjutnya ini 41. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dianya huruf besar maksudnya Yesus, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Nah mereka ini akan masuk ke dalam tempat sisaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Kita ini sudah orang-orang benar saudaraku. Tapi kalau cerita di Matius pasal 25 ini ada dua kelompok sebenarnya. Kalau sebelum ayatnya dia bilang ada gembala yang memisahkan domba-domba dari kambing. Nah, jadi domba-domba ini hamba-hambaku yang diberkati. Marilah ke perjamuan yang telah kusediakan. Hamba-hambaku. Siapa hamba-hambaku? Saudara dan saya. Oleh karenanya saudaraku, kebenaran-kebenaran firman ini mari kita mau menghidupinya. Kita mau taat. Jangan menghidupi taat tapi tidak melakukannya. Melakukannya itu butuh pertolongan Roh Kudus. Kalau kita nggak mampu, kan ada Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong. Roh Kudus tolong saya supaya saya mau melakukan menghidupi firman ini dalam kehidupan saya hari lepas hari. Supaya aku ini boleh untuk meninggikan, menyenangkan Engkau Tuhan. Ya, kalau nanti bicara layak lagi, sementara darah Yesus sudah melayakkan kita, menyucikan, ya kan? Menyucikan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Selesai, that's finished, ya selesai. Supaya kita meninggikan dia dari hari lepas hari. Dalam aspek pemikiran kita meninggikan dia. Setiap jiwa kita, roh kita terus tercangkok, terikat kepadanya rohnya Tuhan. Sehingga ada Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, mengajarkan segala sesuatu. Itu terhidupi dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kala Roh Kudus itu sampaikan, kan ajari firman Tuhan yang sudah pernah kita dengar. Kadang-kala khotbah yang disampaikan di mimbar belum tentu kita bisa terekam semuanya saudaraku. Tapi ada waktu-waktu tertentu kita diperhadapkan oleh kebenaran firman, Roh Kudus menolong. Sehingga kita boleh terhibur akan kebenaran firman itu dan taat melakukannya. Kita senang sekali ya kalau bulan-bulan terakhir ini kita sudah belajar Roh Kudus. Saya senang Roh Kudus itu menginsapkan akan kebenaran. Jadi kebenaran firman Tuhan ini banyak sekali saudaraku ya, ribuan kebenaran firman Tuhan sesungguhnya kita hidupi. Ya, kebenaran firman Tuhan itu kalau saya saat belakangan ini mengalami sakit, ya aku percaya kuasa bilur-Mu Tuhan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkanku. Dan aku berdoa selama ini kalau dalam pelayanan orang-orang sakit, paling ayat itu, ayat emas itu sembari aku imani kan ya.
Aku imani bilur-bilurmu Tuhan menyembuhkan. Juga kami pelayanan di yayasan demikian saudaraku. Kalau orang sakit jiwa ini kan imannya nggak muncul ya, kecuali yang sudah proses kemajuan imannya sudah bertumbuh, ada beberapa itu muncul. Tetapi yang masih mau ketawa-ketawa sendiri, bagaimana mungkin dia ada imannya bisa percaya kepada Tuhan? Iman kita lah memohon kepada Tuhan. Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan. Kami doa Tuhan dalam nama Yesus. Lewat bilur-bilur Tuhan, si A, si B, si C ini sembuh dalam nama Yesus. Sembuh jiwanya, sembuh daya ingatannya Tuhan di dalam nama Yesus. Ya, pelayanannya pelayanan begituan, sederhana, nggak pakai obatan, pakai segala macam obat kedokteran, tidak demikian di situ. Nah, kalau kita lihat jiwa mereka semua tenang, hanya Tuhanlah yang bisa membuat tenang jiwa mereka. Nah, sudah terkonfirmasi kan kalau ibadah-ibadah nggak begitu gecor mereka kan. Nah, nggak ada gecor, paling ada satu lah itu pun sekarang sudah nggak ada lagi, si Samuel tetangganya Ibu Dorna. Salam sama orang tuanya Bu Dorna. Sekalian di sinilah aku sampaikan supaya saya sekali lihat anaknya. Nah, sudah 8 tahun sama kita, tidak pernah dilihat oleh orang tuanya. Nah, jadi ayat ini saudaraku, firman Tuhan ini sampaikan, janganlah kita sampai kepada hambaku yang ada 2 tadi kelompok kan. Kalau setiap kita pasti hamba yang diberkati, amin. Nah, tapi jangan sampai hamba yang Tuhan sampaikan, enjanglah dari hadapanku. Wah, ngeri kalau sampai seperti itu ya. Jadi jaminan keselamatan itu ya dan pasti kita orang percaya sudah diselamatkan. Tetapi ada momen-momen tertentu, jangan sampai kepelitan kita bawa sampai ke liang kubur kita. Pelitnya luar biasa, contohnya hitung-hitungannya luar biasa. Kalau untuk pekerjaan Tuhan hitung-hitungannya luar biasa. Wah, maunya terima-terima saja, nggak ada lah maunya mentalitas seperti itu. Pelayanan ini juga ada pelayanan diakonia, tiap bulan ada pembagian kepada orang-orang. Tapi itu juga tidak serta-merta harus dikasih-kasih terus. Akan ada perubahan sesudah itu kan, tidak serta-merta dikasih terus, dikasih berharap sampai tua, sampai meninggal nanti mentalitasnya minta-minta terus. Tidak ada mental seperti itu saudaraku. Orang yang sudah percaya diberkati Tuhan tidak ada punya mental yang seperti itu. Tapi adalah mentalnya adalah meninggikan dia, memberkati, ya kan? Memberkati, berbagi kasih, ya. Kira-kira ini kan konteksnya tentang jalinan kasih. Maaf ya agak sedikit keras karena supaya tujuannya saling membangun ya. Kebenaran firman Tuhan itu sendiri kan faktanya demikian. Faktanya kita ada hamba Tuhan yang diberkati, ada hamba Tuhan yang tanda kutip tidak diberkati. Soalnya ini semuanya yang si orang kaya juga kenal dia Bapak Abraham. Yang di Matius pasal 25 ayat 34 sampai 46, Tuhan, kapan Tuhan kami enggak memberi engkau makan? Nah, ketika engkau tidak memberikan kepada hamba-hambaku yang paling hina, engkau tidak memberikannya kepada aku, kata Tuhan demikian. Nah, semuanya siapa hamba-hamba Tuhan yang paling hina? Contoh kalau dalam Alkitab tadi Lazarus, orang-orang miskin. Lazarus kan dikelompokkan kepada orang miskin. Jadi orang-orang miskin yang kita lihat itu kepada hamba-hambaku yang, tapi orang-orang miskin itu juga pastilah dia punya hati yang hati yang saleh ya, hati yang merindu-rindukan Tuhan. Tetapi ada juga orang miskin tanda kutip mentalnya itu ya mental ya memang mungkin dari lahirnya tukang minta-minta. Tapi ini perkara ini bukan itu yang mau kita lihat. Tapi yang mau kita lihat kalau Tuhan gerakkan, lakukan saudaraku. Kan ada Roh Kudus penolong. Tuhan ini mau dikasih enggak ini Tuhan? Kasih. Tuhan ini mau dikasih enggak? Itu memang gitu kerjanya, itu minta-minta. Gak usah lewat aja. Ya kan? Coba saudaraku nanti kalau pas mau lebaran, wah banyak pengemis di pasar pusat. Kalau memang tanda kutip dari rumah saudara persiapkan, aku Tuhan mau orang itu mau diberkati, mau enggak aku mau Tuhan, aku mau kasih aja Tuhan rasa syukurku kepada Tuhan.
Ya boleh-boleh juga demikian. Tapi baiknya serta libatkan peran Roh Kudus sebagai penolong. Dia memberi hikmat, marifat setiap kepada anak-anak Tuhan. Dia membimbing hari lepas hari dalam kehidupan setiap kita. Wah, hebat ada peran Roh Kudus. Roh Kudus itu, kalau kita sudah ada Roh Kudus, kita sedikit aja lakukan hal yang salah sudah tertuduh, saudaraku. Aduh Tuhan, dosa ini Tuhan, ampuni aku Tuhan, nggak mau. Ya, kan ada Roh Kudus sebagai penolong. Nah, kalau ada yang hal yang kebajikan yang harus kita perbuat untuk mempermuliakan Dia, Tuhan, aku bersyukur Tuhan beri satu kesempatan bagiku untuk aku melakukan kebajikan ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Jadi sedikit-sedikit harus Tuhan yang ditinggikan, saudaraku, Bapak Ibu. Jangan banyak akunya, kan sudah aku begini, akunya begini. Jangan, Tuhan dipermuliakan atasnya. Jadi kita doa, saudaraku, ada dua aspek tadi. Kaya yang disuruhnya si Lazarus itu kembali ke bumi supaya dia menyampaikan kepada ayahnya, ada 5 orang saudaranya yang masih belum percaya kepada Tuhan, supaya diinjililah Tuhan Bapak Abraham, supaya jangan sampai seperti aku ini sudah di perapian yang menyala-nyala, yang tidak ada kesempatan lagi. Aku mau balik ke bumi untuk aku bertobat, nggak ada lagi. Nah, ini jiwa-jiwa ini masih banyak sekali, saudaraku. Ya, kami di pelayanan yayasan, kalau orang Tionghoa memang berani kali kami menginjili. Tapi kepada orang yang M1, M2 begitu ya, memang sangat harus hati-hati. Ya, berkontekstual lah, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau yang mau orang-orang yang Muslim gitu ya, mau nitipan, wah banyak sekali. Aku bilang ini pelayanan Kristen. Apalah Pak, katanya, gak salah, ada rumah sakit jiwa, nanti di sana saja Bapak, bawalah keluargamu ke rumah sakit jiwa. Kami ini pelayanan suasana jalanan. Tapi kan Bapak buat Kristen, ya nggak apa-apa, saya orang tuanya, saya Kristennya nggak apa-apa lah. Karena iman saya taruhkan sama Tuhan. Jadi dia harus mengikuti iman orang tuanya. Jadi kalau ada keluarga-keluarga yang Muslim, kami nggak berani ngambil, saudaraku. Kecuali yang dari jalan, memang nggak ada keluarganya, kita ambil, kita lah orang keluarganya, kita lah orang tua rohaninya, begitu. Jadi itu jiwa-jiwa yang demikian banyak, saudaraku, yang harus tolong. Jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan, nyaris yang akan mendapatkan kehidupan kekal bersama iblis yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu yang mau kita doakan. Yang kedua, kita doakan buat supaya terrefleksikanlah kehidupan kita hari lepas hari, supaya kita bisa mengasihi sesama kita. Ya, sama kita orang percaya, orang-orang yang miskin, orang-orang yang butuh ditolong, ya. Kalau Yesus sendiri, Allah Bapa sudah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Ya, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah sendiri sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan Bapa sudah memberikan Roh Kudus sama saudara dan saya. Lalu apa yang bisa kita buat untuk Tuhan? Tuhan mintakan, berkatilah hamba-hambaku yang paling hina. Itu kita sudah melayani Tuhan. Memang melayani Tuhan, kita itu melayani secara di gereja, oke, kita antar sesama, saling meneguhkan, saling mendoakan, saling memacu. Ya baik, puji Tuhan. Tapi sungguhnya kita yang sudah terang dalam Kristus, kita harus menerangi kepada yang belum percaya, ataupun menerangi kepada sesama yang Tuhan gerakkan untuk kita menolongnya. Selanjutnya gimana nih ya Pak Darbin? Doa ya. Ini udah sedikit kelewatan ya. Demikianlah firman Tuhan ya saudara Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita, supaya perankanlah Roh Kudus sebagai penolong penghibur dalam kehidupan hari lepas hari, dalam kehidupan kita ya. Jangan kalau Tuhan sudah gerakan, saya maunya pelayanan jalinan kasih ini, jemaat ini bergerak. Itu ya kerinduan saya dari dulu sebenarnya, tapi saya tunggu-tunggu sampai hari ini belum bergerak. Pasti ada waktunya Tuhan akan gerakan. Nah, kalau supaya dapur umum bisa jalan kembali,
kita gerakkan, tabung aja lah 10.000 satu bulan bagi untuk satu nasi kotak atau satu bungkus saudaraku untuk menolong orang miskin. Ya, kan Tuhan sampaikan orang miskin ada selalu di sekitarmu kan ya. Nah, orang miskin itu kan harus ditolong. Orang miskin harus tolong saudaraku. Kasihan.